Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadila Ramadhani dengan NIM 2213600009 kelas 2A jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Nahwu Ustadz Aang Saiful Milah. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dengan membuat video mencuplikan dengan judul artikel kontribusi pemikiran Nahwu Imam Sibawayh dan Ibrahim Mustafa dalam linguistik Arab. Ilmu Nahwu adalah ilmu disiplin yang hingga kini masih memiliki daya tarik bagi para pemerhati bahasa Arab. Ilmu Nahwu merupakan salah satu dari kajian gramatikal Arab yang membicarakan susunan kalimat serta penentuan harokat akhir setiap kata dalam bahasa Arab. Dengan mempelajari ilmu Nahwu, seorang akan menjadi lebih mudah dalam memahami kalimat di bahasa Arab. Dengan mengetahui kedudukan setiap kata dalam kalimat baik sebagai isim, fiil, fa'il, dan maf'ul dan lain sebagainya. Kehadiran ilmu Nahwu dalam studi Islam begitu memberikan pengaruh besar dan sangat membantu dalam kajian ilmu bahasa Arab, sehingga menjadi pelengkap yang senantiasa menambah khazanah keilmuan bahasa Arab. Ilmu Nahwu ini hadir karena senantiasa banyak kesalahan dalam membaca harokat, namun relatif kecil, dan untuk menyelamatkan bahasa Arab agar tetap terjaga dari kesalahan pengaruh bahasa Arab. Sejak itu, pada abad ke-1 Hijriah, Abu Aswad Ad-Du'ali merintis ilmu Nahwu. Ulama Nahwu klasik juga menyatakan ilmu Nahwu ditunjukkan untuk syarat awal dalam mempelajari bahasa Arab, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pengarang kitab Al-Imriti dalam nazamnya. Ilmu Nahwu diketahui lebih dahulu karena bahasa Arab tidak dapat dipahami secara benar apabila tidak memenuhi tata kaidah dalam ilmu Nahwu. Sejak abad kedua, para ulama klasik ramai mengkaji ilmu Nahwu. Karena masa tersebut ilmu Nahwu belum terbentuk sehingga banyak menarik perhatian dari sebagai tokoh Nahwu untuk mengkaji ilmu Nahwu lebih mendalam. Kajian Nahwu klasik bersifat filosofis karena telah mengalami sintetis pragmatis. Salah satu tokohnya adalah Imam Sibawayh yang begitu terkenal di kalangan para tokoh Nahwu karena pemikirannya yang begitu luas, detail, filosofis, dan mendalam. Sementara itu pada masa modern munculnya Ibrahim Mustafa banyak memberikan kontribusi dalam rekonstruksi kajian ilmu Nahwu karena di era ini telah mengalami banyak pengaruh dari linguistik modern dari barat seperti pemikiran linguistik Ferdinand de Saussure, Leonard Bloomfield Jr., Jeffrey Noam Chomsky, dan lain sebagainya. Konstruksi epistemologi yang dibangun keduanya juga mempunyai implikasi-implikasi yang cukup signifikan dan sangat relevan bagi perkembangan ilmu Nahwu, terutama mengenai konsep-konsep Nahwu klasik yang terlebih dahulu ada, kemudian berkembang hingga menimbulkan banyak kritik dan perdebatan dari kalangan Nahwu modern, hingga nuansa Nahwu ini menjadi pelengkap dalam hasanah keilmuan Nahwu tersebut. Pada artikel ini mengkaji epistemologi Nahwu klasik, usul an-Nahwi dalam perspektif Imam Sibawayh, dan epistemologi Nahwu modern terutama usul an-Nahwi dalam perspektif Ibrahim Mustafa. Ini juga dikaitkan dengan konsep pembaruan ilmu Nahwu dari tokoh tersebut. Teori epistemologi membantu peneliti dalam mengkaji sehingga dapat memberikan kemudahan dan kritikan yang membangun baik untuk perkembangan ilmu Nahwu bahasa Arab, untuk perkembangan ilmu Nahwu itu sendiri. Secara epistemologis, ilmu Nahwu dibangun atas dasar 4 prinsip utama, yakni as-sama'i, al-istishab, al-qiyasi, dan amil.
Sebagaimana yang akan dibahas di sini dalam bingkai pemikiran kedua tokoh yang dimaksud. Masuk ke pembahasan kedua, temuan dan pembahasan intelektualitas Imam Sibawayh dan pengaruh sosial. Imam Sibawayh yang bernama asli Amrun bin Utsman bin Qanbar Abu Bishr. Kata Sibawayh adalah nama panggilan yang berasal dari bahasa Persia. Kata shib itu artinya buah apel. Sedangkan waih yang artinya wangi. Jadi kata Sibawayh itu artinya semerbak wangi buah apel. Konon wangi buah apel tersebut terpencar dari tubuhnya. Imam Sibawayh itu lahir di Persia pada tahun 148 Hijriah hingga 180 Hijriah atau pada tahun 765 Masehi sampai 795 Masehi. Tepatnya di kota Al-Baidah, salah satu kota di provinsi Istikhar, negara Persia. Berdekatan Syairos, Sibawayh bersama keluarganya hijrah ke kota Basrah, negara Irak. Di sana ia tumbuh kembang dalam lingkungan ilmiah. Sejak kecil, ia belajar kepada ulama-ulama yang berasal dari mazhab Basrah, Hijaz, Najd, Tuhamah, dan kota lainnya. Dan ketika menunaikan ibadah haji, ia sempat belajar kepada ulama yang ia temui di Haramain, sehingga termasuk orang-orang alim dalam ilmu qiyas analogis dan qiraat. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu Imam Sibawayh dalam wacana epistemologis nahwu klasik. Dalam sejarah linguistik Arab, Imam Sibawayh berhasil mengembangkan ilmu nahwu sehingga banyak dikaji. Beliau memiliki karya yang menjadi rujukan utama dalam ilmu nahwu. Pada dasarnya, kehadiran Imam Sibawayh di tengah perkembangan ilmu nahwu yang sedang berjaya di masanya memunculkan dan memberikan pengaruh besar dalam istilah-istilah baru pemikiran Imam Sibawayh. Imam Sibawayh sangat cerdas dan kepandaiannya dalam berbagai bidang ilmu sudah tidak diragukan lagi. Terlebih pemahamannya soal nahwu tentang amil dan awamil yang kemudian ia dikumpulkan pemahamannya ilmu-ilmu nahwu tersebut menjadi sebuah karya yang fenomenal. Dan karya ini menjadi tolak ukur kehebatan ilmunya. Kitab ini sangat terkenal di kalangan peneliti bahasa Arab dalam periode klasik hingga modern. Bahkan para ulama nahwu bersepakat bahwa Alkitab ini sebagai Al-Qur'annya ilmu nahwu. Dan sumber utama rujukan Imam Sibawayh ini pun diperjelas dalam karya fenomenal Alkitabnya. Satu, yaitu Al-Quran dan qiraatnya. Kedua, bahasa Arab primitif. Yang ketiga, puisi Arab. Imam Sibawayh menggunakan beberapa prinsip dan konsep dalam meletakkan kaidah-kaidah nahwu. Di antaranya, satu, aliran nahwu Basrah dapat dikatakan sebagai nahwu yang cenderung murni berdasarkan bahasa Al-Quran. Kedua, mazhab nahwu Basrah menghindari pemikiran bahasa asing sehingga dianggap jarang syadz. Tiga, isim fa'il yang bermakna lampau tidak dapat beramal sebagaimana fiilnya yang bisa menasabkan maf'ul. Dan menurut Sibawayh, isim fa'il yang dapat beramal nasab maf'ul diisyaratkan harus isim fa'il yang bermakna yang akan datang, seperti pada contoh berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Menurut Imam Sibawayh, kata basit dalam ayat tersebut tidak memiliki amal seperti fi'ilnya, tidak dapat menasabkan maf'ul karena lafaz tersebut memiliki makna lampau. Imam Sibawayh menerapkan konsep takwil untuk isim fa'il yang bermakna mustaqbal yang dapat beramal seperti fi'ilnya. Maka jika kalimat tersebut ditakwil dengan fi'il mudhari akan menjadi seperti ini: wa kalbuhum basitun dhira'i. Menurut pemikiran Imam Sibawayh mengenai huruf wawu pada kalimat berikut,
Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Menurut Imam Sibawayh, huruf wawu pada kalimat awa kullama adalah wawu athaf yang didahului oleh huruf hamzah istifhamiyah, sedangkan menurut Imam Al-Qisai huruf wawu tersebut berasal dari huruf athaf dari kata au. Sedangkan menurut Al-Akhfasi huruf wawu tersebut adalah wawu zaidah. Dan sekarang kita masuk ke tokoh yang kedua yang mempengaruhi ilmu nahwu dalam linguistik Arab, yaitu Ibrahim Mustafa. Ibrahim Mustafa merupakan seorang pembaharu dan kritikus dalam bidang ilmu nahwu yang hidup di zaman modern. Ia lahir di Mesir pada tahun 1904 Masehi atau 1305 Hijriah dan wafat pada tahun 1962 Masehi atau tahun 1383 Hijriah. Ibrahim Mustafa adalah representasi kritikus dan pembaharu nahwu abad modern yang banyak mengilmahi para ilmu ahli nahwu kritikus dalam menemukan pandangan dan pola berpikirnya. Ibrahim Mustafa menyelesaikan karyanya dalam bidang ilmu nahwu yang berjudul Ihya An-Nahwi pada tahun 1936, revitalisasi ilmu nahwu, dan di tahun 1937 Masehi karya tersebut diterbitkan oleh Lajnah At-Ta'lif wa At-Tarjamah wa An-Nashr Kairo. Setelah Ibrahim Mustafa menyelesaikan studi dan mengawali karirnya menjadi seorang pengajar di kampus Al-Jami'iyah Al-Khairiyah Al-Islamiyah hingga menjadi seorang peneliti dan pengawas pendidikan dan pembelajaran di instansi tersebut. Masuk ke topik yang kedua dalam tokoh si Ibrahim Mustafa ini. Ibrahim Mustafa dalam wacana epistemologi modern ilmu nahwu. Ibrahim Mustafa menjadi salah satu yang secara metodologis dan ilmiah telah mengkritik wacana nahwu klasik yang dianggap tidak efisien. Ibrahim Mustafa juga telah merubah beberapa teori nahwu dengan alasan untuk memberikan kontekstualisasi nahwu yang dianggapnya untuk lebih sesuai dengan perubahan, perkembangan dan kebutuhan yang di zaman modern ini. Ibrahim mencoba membatasi kesulitan konsep yang ia temukan dalam beberapa buku teks pembelajaran nahwu sebelumnya yang berusaha mencari solusi atas permasalahan yang ia dapatkan. Dalam kitabnya Ihya An-Nahwi dijelaskan bahwa kritik terhadap para ulama nahwu klasik atas penyempitan dan kurang tepatnya dalam penyampaian materi nahwu yang dianggap rumit. Ibrahim Mustafa memandang bahwa hakikatnya ilmu nahwu itu luas dan lebih dari sekedar definisi. Upaya Ibrahim Mustafa ini untuk menyederhanakannya agar lebih efektif menata ulang bab-bab dalam kajian ilmu nahwu agar lebih mudah diterima bagi pemerhati bahasa Arab. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mendefinisikan ulang pengertian ilmu nahwu. Awalnya Ibrahim Mustafa mulai mengkritik konsep nahwu klasik yang telah digagas oleh para ulama nahwu klasik, karena konsep definisi ilmu nahwu daripada ulama nahwu klasik, yakni ilmu nahwu adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui posisi akhir kata baik dari segi mu'rab dan mabni, dan penolakan terhadap konsep amil. Ibrahim Mustafa menjadi ulama nahwu abad modern yang menolak dan mengkritik konsep amil yang dimiliki oleh ulama nahwu klasik. Berikut ini beberapa gagasan yang lebih ringkas terkait konsep amil menurut perspektif Ibrahim Mustafa. Di sini saya akan memberikan satu contoh perspektif Ibrahim Mustafa, yaitu 1. Setiap tanda i'rab suatu kalimat merupakan pengaruh dari amil. Namun jika amil tidak disebutkan secara langsung, maka i'rabnya dapat dikira-kirakan muqaddar, yang menurutnya amil yang tidak disebutkan itu memang ada, dan oleh karena itu wajib ditakdirkan muqaddar menurutnya dalam satu jumlah
bisa dapat dua amil muqaddar yang tidak sama. Contohnya iyyaka wal asada. Dan Ibrahim Mustafa memberbagi permasalahan-permasalahan ilmu nahwu dalam beberapa bagian. Permasalahan dan pembahasannya seperti contohnya pembagian ulang masalah i'rab, tanda i'rab yang bersifat fa'riyah. Kemudian konsep ataf dalam konteks tawabi dan lain sebagainya. Yang pembahasan selanjutnya yaitu kontribusi pemikiran nahwu Imam Sibawayh dan Ibrahim Mustafa. Ini dipadukan ya. Kitab Sibawayh memberikan kontribusi keilmuan yang besar, khususnya dalam kajian sintaksis Arab. Peran Imam Sibawayh yang menyebar luas sehingga melahirkan tokoh nahwu modern. Sebut saja Syauqi Daif yang telah memaparkan bahwa siapa saja yang membaca karya fenomenal Sibawayh ini akan lebih mantap karena kitab ini dianggap sebagai induknya kitab nahwu, dan diyakini pula bahwa peran sang guru yakni Imam Khalil bin Ahmad banyak mengajarkan Sibawayh akan dasar-dasar teori amil, cabang dan hukum-hukumnya. Dan perlu diketahui bahwa teori-teori amil ini sejatinya hasil dari pemikiran sang guru. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan intinya, yaitu hasil-hasil dari pemikiran kedua tokoh tersebut, yaitu Imam Sibawayh dan Ibrahim Al-Mustafa. Pertama dari Imam Sibawayh terlebih dahulu, yaitu satu, menyetujui teori amil, kedua, menggunakan illah, ketiga, membahas tamrinat dan ifradiyah, keempat, kalimat dapat dianalisis berdasarkan tarqib, kelima, i'rab sebagai terbagi atas rafa, nasab, khafat dan jazm, keenam, harakat dhammah sebagai tanda rafa, ketujuh, harakat kasrah sebagai tanda jar, kedelapan, harakat fathah tidak termasuk tanda nasab, kesembilan, huruf wawu pada al-asmaul khamsah dan jama' muzakkar salim merupakan tanda i'rab rafa, ke-10 harakat fathah menjadi tanda i'rab jar sebagai pengganti dari kasrah karena tergolong isim ghairu munsharif. Yang ke-11, isim lan an-nafiyah li al-jins tetap di i'rab meskipun tidak ditanwin. Ke-12, isim ghairu munsharif tidak ditanwin karena memiliki illah. Sekarang masuk ke Ibrahim Al-Mustafa. Satu, sama-sama seperti Ibrahim Sibawayh, Ibrahim Mustafa juga tidak menyetujui teori amil tersebut. Kedua, tidak menggunakan illah, sedangkan tadi Imam Sibawayh dia juga menggunakan illah. Dia menggunakan, sedangkan Ibrahim Mustafa itu tidak. Ketiga, tidak membahas tamrinat ifradiyah. Keempat, kalimat dapat dianalisis berdasarkan makna. Kelima, i'rab hanya bertanda dhammah, rafa atau kasrah idhafah. Keenam, harakat dhammah sebagai tanda isnad. Ketujuh, harakat kasrah sebagai tanda idhafah. Kedelapan, harakat fathah tidak termasuk tanda i'rab dan isim. Kesembilan, huruf wawu pada asmaul al-khamsah dan jama' muzakkar salim merupakan isba. Ke-10, isim sabiq pada istighal bila sebagai fa'il itu dirafa'kan dan bila berkedudukan menjadi maf'ul bih maka dinasabkan. Ke-11, harakat fathah bukanlah tanda i'rab jar sebagai pengganti dari kasrah karena tergolong isim ghairu munsharif. Ke-12, alamat mustasna sad. Yang ke-13, isim la an-nafiyah li al-jins tidak di-i'rab karena tidak ditanwin. 14, isim ghairu munsharif tidak ditanwin karena nama bukan nakirah.
Itulah ringkasan kecil dari cuplikan dari artikel yang saya ringkas dalam video ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan datangnya dari saya, kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.